Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah, Bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Wow. Di video kali ini aku mau cerita tentang bagaimana pengalaman aku kuliah di pendidikan kebidanan. Dari awal masuk sampai aku lulus ya guys. Jadi gini, pertama, aku kan memang dari orang tua ya. Orang tua nyuruh pokoknya masuk kebidanan gitu aja. Aku nurut dong, set 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 set, set. Intinya akhirnya singkat cerita aku masuk dong. Di situ ada rasa bangga dong. Pas pembagian seragam. Seragamnya waktu itu putih-putih sama putih biru. Terus di sininya itu ini biru. Yang membedakan kita sama perawat itu adalah ini kalau bidan itu isinya biru. Kalau perawat kalau nggak salah waktu itu kuning. Oren gitu, sininya oren, itu berarti perawat. Kalau bidan itu seliritnya biru gitu. Nah, udah bangga. Rasanya di situ, wih, dapat seragam nih, keren nih ya, asik. Tapi pas tahun pertama aku ikut kuliah, sampai aku praktek, nah, di situ tuh sebenarnya aku tidak menikmati banget, guys. Masih, rasa-rasanya tuh memberontak gitu loh. Sebenarnya aku nggak ingin jalur ini gitu loh, aslinya sebenarnya. Ini aku ngelakuin ini tuh karena orang tua nih gitu, aslinya ya waktu pertama. Apalagi pas, itu tuh terjun praktek ke rumah sakit, terus di situ aku harus ganti-ganti apa tuh, perban, pasang-pasang kateter, terus apa tuh ya, pokoknya di situ aku tuh ditempatkan di bangsal, terus harus yang kayak nyebokin gitu, maksudnya yang bersih-bersihin gitu loh, yang, pasien yang memang udah ini loh, nggak bisa bangun gitu-gitulah. Nah, di situ intinya awalnya aku di situ masih memberontak gitu loh, kayaknya aku tuh kayaknya tidak bisa menjadi diri sendiri gitu loh, guys. Di situ kayak, ini karena orang tua loh, ini karena orang tua di situ awalnya, masih 1 tahun pertama ya. Aku sampai cerita ke temen, "Ya ampun kayak gini banget sih ya," kayak gitu. Udah gitu kan, ya namanya apa namanya, angkatan pertama ya, tingkat pertama ya, jadi kan ya umur masih masih apa ya, temen-temen tuh masih kayak main-main dan aku harus praktek di rumah sakit yang shift-nya tuh setiap hari aku masuk, kayak gitu-gitu ya. Terus udah gitu aku ngerasa, "Ah gimana lah," kayak gitu, tapi yang jadi kekuatan aku lagi-lagi ya ini karena orang tua deh, nggak apa-apa deh aku ikutin gitu. Nah tapi ya di situ aku emang orangnya kan selengean gitu ya, terus, eee, bandel juga. Jadi waktu aku di tingkat pertama itu kan aku ditempatkan di rumah sakit nih. Nah, waktu aku ditempatkan di rumah sakit, itu nggak ada cleaning service loh, atau ada tapi nggak tahu deh, seinget aku, bidan sama perawatnya itu yang bersih-bersih, yang nyapu, yang ngepel, apa, ngelap-ngelap, semuanya tuh bukan cleaning service ya, tapi kita sebagai tenaga kesehatan gitu, selain kita merawat pasien, kita ngasih obat ke pasien, kita juga bersih-bersih. Pertama datang kita nyapu, terus kita ngepel, habis kita ngepel, terus kita TTV kayak tensi, suhu. Nah, itu rangkaian, tugas yang dilakukan oleh tenaga medis waktu itu. Nah, udah, di situ tuh aku ngerasa capek ya mungkin ya, karena habis shift malam kan pulangnya itu harus sudah bersih dulu. Di situ, disuruh ngepel, pel-pelannya itu pel-pelan yang panjang gitu, yang gede, soalnya kan yang namanya bangsal di rumah sakit ya nggak mungkin kan pel-pelan rumah tangga di rumah biasa yang kecil, akhirnya yang gede. Biasa, aku sama temenku tuh berdua ngepelnya tuh kayak di rumah, apa, maju mundur gitu ya. Ditegur tuh sama bidan seniornya, perawat seniornya.
"Dek, kok ngepelnya kayak gitu sih? Ngepelnya tuh kayak gini loh, miring kanan kiri, zigzag kayak gini, bukan maju mundur," gitu. "Oh gitu ya, Bu?" "Iya." Udah. Saat ibu itu pergi, aku tuh duduk gitu loh, guys. Karena aku capek kan, terus aku tuh kayaknya, eee, pokoknya di situ males lah ngepel gitu mikirku, "Kok aku ngepel?" Gitu kan. Udah dong duduk, terus kalau ada ibu itu aku baru berdiri ngepel lagi, biasa. Ternyata ketahuan, "Dek, kamu itu belum ngepel ya?" Katanya. "Udah kok Bu, belum." Terus terus, "Sana ngepel lagi," bilang kayak gitu. Iya akhirnya, ya udahlah, aku di situ. Terus, aku inget ya dulu waktu praktek itu ada kakek nenek, sepasang kakek nenek gitu, yang nenek itu udah nggak sadar tuh, udah nggak sadarkan diri tuh sakit ya. Jadi berhari-hari lah, berminggu-minggu malah di situ. Jadi, aku yang bersihin gitu. Nah, di situ tuh aku jauh kan dari orang tua kan, jadi ngelihat, sepasang kakek nenek kayak gitu, terus dia tuh dibersihin, terus si kakeknya itu setia banget ya nemenin si nenek ini. Aku nangis di situ loh, guys, kayak rasanya aku ingat orang tua, terus ya Allah, kayaknya sedih banget deh aku nangis di situ beneran. Terus sampai aku tuh sengaja kayaknya dulu beli makanan buat si kakek itu, karena aku kasihan gitu loh. Aku nangis, habis nangis, aku ya gimana lah pokoknya itu pengalaman pertama aku sih ngerawat, pasien bangsal ya itu. Udahlah set 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 set, intinya pas, tingkat pertama aku itu masih nggak menikmati sebagai, kuliah di kebidanan gitu. Nah, terus aku masuk dong, udah lulus lah, praktek segala macam udah dilalui, praktek suntik menyuntik juga udah dilalui, segala macam. Aku masuk dong ke tingkat 2. Nah, di tingkat 2 ini, udah mulai terjun ke dunia kebidanan loh, guys, gitu. Jadi kayak, oh ilmunya semakin tinggi, wohoy. Nah nah, udah, kalau di, tingkat 2 ini, aku tuh di sini, aku udah mulai bisa berdamai dengan diri gitu. Oh iya, aku kuliah di kebidanan. Terus aku udah mulai, oke ini adalah jalan yang harus aku lalui. Oke, ini adalah kehidupan aku kan, begitu-gitu. Jadi udah mulai menikmati, udah mulai menerima, takdir yang sudah ditentukan untuk diriku, guys, gitu. Nah, udah, di sini, di tingkat 2 ini, yang paling berkesan untuk aku adalah, ini adalah pertama kali aku lihat orang melahirkan secara normal, satu. Terus yang kedua adalah, ini adalah pertama kalinya aku mandiin bayi dan aku di situ mulai menikmati, mencintai dunia ke-baby-baby-an gitu. Nah, jadi ceritanya gini, di tingkat 2 biasa dong, satu semester itu aku teori dulu, satset-satset. Nah, pas nanti mau kenaikan tingkat itu kan kita diterjunkan dulu dong ke PPM, ke bidan ya. Nah, pas aku dapat di bidan, di BPM, alhamdulillah bidan itu ya banyak partusnya ya. Nah, di situ secara teori kan gini, ini kan lubang vagina segini ya, ya nggak sih? Terus bayi tuh segini, ya kan? Itu gimana gitu loh, itu dalam bayangan aku, gitu. Gimana sih sebenarnya aslinya gitu loh. Itu yang sebenarnya aku penasarannya itu, gitu. Udah pas aku baru masuk, terus ditempatkan di sini gitu, alhamdulillah di situ ada partus normal namanya, kalau kita baru pertama kali praktek itu kan namanya partus pandang ya. Jadi, kita itu hanya melihat aja, kita nggak boleh ikut tindakan karena belum waktunya gitu loh, teman-teman. Jadi di situ partus pandang hanya melihat aja. Itu, eee, alhamdulillah sih persalinan itu lancar,
normal, terus bayinya agak gede ya, berapa kilo gitu, kayaknya di atas 3 kiloan, ya 3,5-an gitulah kayaknya seinget aku ya. Nah udah, pas mau keluar, "Oh iya iya, ayo ayo ayo," kata bidannya gitu kan. Nah terus, "Oh itu mau keluar ya?" Oh, itu dalam hati loh, dalam hati aku. "Ih, iya loh, rambutnya keluar." Terus, Masya Allah, di situ aku ngerasa, "Ya Allah, ya iya ya?" Terus, "Ih, elastis ya?" Nah, ternyata di situ pas udah selesai satu-satu itu ada robekan kan, pasiennya ada robekan. Itu aku ngerasa ngeri ya, masih ngilu gitu. Ya Allah, itu, nanti suruh istirahat kali ya, nanti bisa jalan enggak ya? Karena ngilu kan pertama kali aku lihat. Tapi kan yang namanya ibu bersalin kan pemulihannya juga dia harus bangun sendiri, pipis sendiri gitu kan. Pas pipis sendiri, iya ya, ibu bersalin, pasca persalinan udah 3 jam kayak gitu, kayaknya dia mau pipis sendiri loh, dia bisa jalan loh. Oh, dia bisa pindah kamar kayak gitu loh. Pokoknya di situ kayak takjub 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 gitu loh. Terus aku inget banget bidanku pas masuk rumah, terus aku duduk sama bidanku, terus tanya, "Ini pertama kali kamu lihat ya persalinan normal?" "Iya, Bu." "Gimana perasaan kamu?" Terus, "Perasaan saya gimana ya, Bu, ya? Soalnya, baru sih lihat, apa namanya, bener-bener iya ya keluar ya, kayak amazing," gitu. Terus, Allahu Akbar lah kayak gitu, pokoknya, sesuatu banget lah kayak gitu loh. "Iya, kamu baru sadar kan kalau vagina yang segitu elastis itu bisa mengeluarkan kepala bayi kan segitu kan, nanti itu akan elastis lagi kembali ke seperti semula," kayak gitu kata bidanku. Pas itu aku ingat, beliau tuh ngejelasin itu. Nah di situ aku, wih kayaknya, wow kayak gitu, gimana sih, tidak bisa diungkapkan lah pokoknya wow gitu aja, udah. Terus yang kedua adalah ini pertama kali pengalaman aku mandiin bayi. Nah bayi yang tadi dilahirkan, kan besokannya, besok paginya itu kan harus dimandiin dong. Nah, wih seneng banget nih, besok pagi aku mau mandiin bayi, waktu itu. Nah terus, aku udah mandiin, pertama kali mandiin, kalau teorinya kan, nih mandiin bayi caranya seperti ini, persiapannya ini, pakai boneka kan, "Ini kayak gini ya, nanti di" pas bayi beneran nangis, ya Allah nangis kejer. Gimana ya, kita kalau misalkan bayi pertama kali megang bayi, mau mandiin bayi, bayinya nangis, baru dibuka bajunya, dia nangis, ya Allah kan kita panik ya, "Aduh aduh astagfirullahaladzim, aduh gimana nih, dia kedinginan kali ya?" Atau apa kayak gitu pertamanya. Terus baru dibuka bajunya, waduh kedinginan atau gimana, aduh 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 nangis, panik, terus sampai tahu nggak, keringetnya itu kayak sejagung-jagung gitu loh, keringet jagung gitu. Aduh aku sampai bajunya basah keringet ya. Terus udah nih, berusaha tenang tenang tenang, aku juga didampingin sama asisten bidanku itu, ya, nggak aku sendiri langsung, enggak, aku masih diliatin gitu, mandiin bayi coba. Nah udah, udah nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, udah. Dibuka nangis, terus aku mulai mandiin, posisinya kan terlentang ya pertama ya. Nah nah, pada saat aku tuh mau balik, aku tuh nggak bisa, makanya aku, "Ya, ini gimana?" Aku bilang gitu, "Ini aku nggak bisa ngebalikin," gitu ya, ternyata licin. Udah gitu bayinya nangis, "Oa oa 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 oa," kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku di situ panik ya, panik beneran deh, pertama kali ya, panik. Terus kata asistennya, "Udah tenang aja, tenang tenang ya." Ya memang ya kita kalau belum mengenal banget baby, itu bayinya bener-bener ngerti loh kalau aku tuh masih belajar waktu itu ya. Terus nggak bisa balikin, akhirnya dibantuin kan sama asistennya, "Gini loh, apa namanya, tengkurep, gini loh caranya tengkurep," gitu. Akhirnya tengkurepin, pas tengkurepin, oh iya ya, di situ aku ngerasain, ih megang bayi, ih bisa mandiin, rasanya tuh di situ bangga gitu loh, bangga banget lah bisa mandiin bayi ini.
Aku udah bangga, guys. Wih, bisa mandiin bayi, enak. Udah bisa pakein bajunya, segala macam. Di situ ada rasa bangga. Terus di tahun kedua ini, aku udah mulai menikmati, eee, proses ini dan aku seneng gitu. Aku seneng di situ, udah mulai megang bayi, aku senang nih bayi gitu. Nah, udah pokoknya di situ, hal yang paling menakjubkan di udah tingkat 2 ya, sekarang kita udah mulai masuk ke tingkat akhir, adalah tingkat 3. Di sini tuh kayak penentuan gitu loh. Hal yang paling mengharukan di tingkat 2 menuju ke tingkat 3 adalah di sini bapakku sakit, terus aku itu kesulitan ekonomi, guys, beneran. Aku kesulitan ekonomi sampai kayaknya aku di ambang apa ya, ini mau lanjutin kuliah atau enggak gitu. Akhirnya alhamdulillah almarhum bapakku memutuskan untuk kamu lanjut kuliah aja, akhirnya aku lanjut kuliah. Sampai aku ngejual motor buat bayar ujian pantom, karena kan di situ ujian pantom, OSKA, wisuda, skripsi, KTI gitu ya, banyak banget biayanya. Akhirnya sama aku ngejual motor. Terus bentar. Oh iya, bentar. Ih, ada pasien. Entar dulu. Stop dulu ya, teman-teman. Usahain ganti vaskes, soalnya untuk menentukan nanti kesalinnya di mana. Soalnya kan tinggal 2 minggu lagi. Jadi biar BPJS-nya tuh kepake gitu. Jadi kan sayang kan ada BPJS-nya, terus nggak kepake. Iya, jadi kan inilah dimaksimalin gitu maksud saya kayak gitu. Nah, coba deh besok kalau enggak, kalau misalkan ada kendala WA saya aja nggak apa-apa. Oh iya, ada nomornya kan di sini? Ada kan? Udah. Di sini. Mana? Ada. Di sini. Iya, udah saya catat. Nanti kalau misalkan ini nggak bisa, apa namanya, nih ini. Ini ya kan? Iya, di-screenshot aja misalnya, "Kok nggak bisa ya di sebelah sini?" Gitu. Kenapa? Tapi kalau misalkan emang punya email, terus kartu keluarga udah ada sih, nggak ada kendala sih, tinggal klik aja mau di mana gitu. Tinggal klik kita mau di mana. Udah tinggal aktifin per tanggal 1. Udah selesai. Jelas ya? Usahain